Guys, saat Ninggawarman sebagai Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia, Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa yang tak lain menantunya dari Sundapura, salah satu kerajaan di bawah Tarumanagara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh yang dipimpin oleh Huritikandayun memilih berdiri sendiri sebagai kerajaan mandiri. Sejak saat itu, kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah dan menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Menurut naskah kuno cerita Parahyangan, kerajaan Galuh dimulai saat Kandiawan menjadi Raja Resi selama 15 tahun di Medang Gana atau Medang Jati, sehingga beliau diberi gelar Ranghyang Tari Medang Jati. Setelah Kandiawan mengundurkan diri dari tahta kerajaan pada tahun 612 Masehi, beliau menjadi pertapa di Layu Watang Kuningan. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya Sang Huritikandayun yang waktu itu sedang menjadi Raja Resi di daerah Menir. Sang Huritikandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret 612 Masehi dalam usia 21 tahun. Huritikandayun tidak menjadikan Kendan atau Medang Jati sebagai pusat pemerintahan. Beliau membuat pemerintahan baru di suatu daerah yang diapit oleh dua sungai yang bertemu, yaitu Cintandui dan Cimuntur, dan menamakannya Kerajaan Galuh. Lokasinya sekarang di Desa Karangkamulyaan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Galuh berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti batu permata. Kerajaan Galuh berarti kerajaan batu permata yang indah gemerlapan, subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, aman tentram, kertara harja. Tujuan Huritikandayun membangun pusat pemerintahan di daerah tersebut adalah untuk membebaskan diri dari Tarumanagara yang selama itu menjadi negara adikuasa. Oleh karena itu, demi mewujudkan obsesinya, ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Bahkan, putra bungsunya Mandi Minyak dijodohkan dengan Parwati, putra sulung Maharani Sima. Maka, saat Tarusbawa memindahkan Tarumanagara ke Sundapura, itulah kesempatan Huritikandayun untuk membebaskan diri dari kerajaan Tarumanagara. Selanjutnya, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh memiliki kedudukan yang sama sebagai kerajaan yang besar yang berada di wilayah Jawa bagian barat. Penyatuan kerajaan Galuh dan Sunda sudah beberapa kali dilakukan, guys. Menurut perhitungan, kedua kerajaan ini telah 3 kali disatukan namun pecah kembali. Baru pada masa Sri Baduga Maharatu Haji pada tahun 1482 Masehi, kedua kerajaan ini dapat bersatu kembali dan menamakannya Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran atau Bogor hari ini. Atas penyatuan dua kerajaan ini, Sri Baduga mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata atau yang lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Pada masa Prabu Jayaningrat 1501 sampai 1528 Masehi, demi menghindari penguasaan kerajaan Cirebon terhadap Galuh Kawali, pusat pemerintahan Galuh dialihkan dari Kawali ke Galuh Salawe Pangauban di Cimaraga Ciamis. Maharaja Cipta Sanghyang Galuh Salawe 1528 sampai 1585 Masehi menjadi raja terakhir kerajaan Galuh. Karena setelah itu, kerajaan Galuh diturunkan statusnya menjadi kabupaten oleh Mataram seperti raja-raja lainnya yang ada di Pulau Jawa. Kisah Galuh Salawe akan saya bahas di video selanjutnya. Setelah VOC menguasai hampir seluruh Jawa, Galuh masuk ke wilayah Priangan dan menjadi salah satu daerah yang harus menjalankan tanam paksa atau kultur telsel. Konon, lagu Dengkleng Dengdek yang tertulis dalam majalah Mangle merupakan cerita yang menjadikan dari tanam paksa ini, yaitu menceritakan seorang wanita yang sedih berkepanjangan karena ditinggal pujaan hati bekerja dalam tanam paksa. Bupati yang terkenal dari Kabupaten Galuh Ciamis adalah Raden Adipati Arya Kusumadiningrat yang lebih terkenal dengan panggilan Kanjeng Prabu, yaitu tahun 1839 sampai 1886. Beliau adalah bupati pertama di wilayah Galuh Ciamis yang bisa membaca huruf Latin. Kanjeng Prabu juga membuat beberapa saluran air dan bendungan seperti saliran air Garawangi, Cikatomas, Tanjung Manggu atau Nagawiru, dan saluran air Wangunreja. Beliau juga yang mewajibkan setiap pengantin lelaki saat seserahan dalam perkawinan harus membawa tunas kelapa yang selanjutnya harus ditanam di halaman rumahnya. Dengan begitu, Galuh Ciamis menjadi tempat perkebunan kelapa yang subur dengan produksi yang berlimpah di setiap kampung. Saat itu, Galuh Ciamis tersohor menjadi gudang kelapa paling makmur di Priangan Timur. Kabupaten Galuh Ciamis diganti menjadi Kabupaten Ciamis pada tahun 1916 oleh Bupati Raden Tumenggung Sastrawinata. Itu dia guys, ringkasan sejarah kerajaan Galuh dari masa ke masa. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, comment, dan follow ya. See you.